sekarang kita akan tanya sama beliau tentang masalah itu Gus. Kemarin itu kan saya lihat ada katanya Reza Rahasia itu bertemu sama sosok Dajjal, terus kemudian dipublikasikan kan pertemuannya dengan sosok Dajjal tersebut. Itu yang pertama, apakah kira-kira benar apa enggak, logikanya bagaimana? Yang kedua, benarkah sosok Ya'juj Ma'juj itu dengan senjata nuklir itu kira-kira benar apa enggak? Karena yang kita pahami selama ini kan pada umumnya Ya'juj Ma'juj itu ya makhluk gitu kan. Mohon penjelasannya Gus. Apa tadi pertanyaannya? Tentang Nomor satu, Reza ketemu itu Dajjal itu. ya saudara kita Reza Rahasia itu juga saya belum kenal ya, belum lihat soal pertemuan dengan Dajjal atau tidak. Sejauh ini itu menurut keyakinan masing-masing, saya tidak mau mengadakan suatu sifatnya mengkritisi bahwa ini benar atau tidaknya. Kita ambil baiknya saja ya, enak ngono kan. Jadi tidak saling menyalahkan dan tidak saling menilai orang itu hal-hal yang buruk ya, yang sekiranya semampu kita lah untuk mengungkapkan suatu rahasia ini bagaimana ya, kan gitu. Soal bertemu Dajjal itu kita disarankan oleh Rasulullah itu malah menghindari loh. Loh, memang begitu. Saya tidak mengucap untuk salah satu orang loh ya. Tadi Pak Reza itu enggak, karena memang pemahaman itu berbeda-beda. Iya kan? Karena semua peristiwa dan kejadian itu terjadi di dalam diri. Terjadi di dalam diri. Kalau saya katakan, nek orang kejatuhan cicak, celaka enggak? Ayo. Celaka. Nah, kebanyakan celaka ya. Nah, itu kan katamu kan. Ada orang yang kejatuhan cicak itu rezeki. Loh, terbukti itu. Dia nggak celaka malah dapat rezeki. Itu terbukti. Karena apa? Semua bentuk kejadian dan peristiwa itu terjadi di dalam diri. Ya, tergantung dia bagaimana mempersepsikan. Keyakinan. Nah, keyakinan itu wadah untuk menampung itu tadi. Termasuk nabrak kucing juga gitu. Nah, termasuk nabrak kucing. Nah, kenapa kamu nabrak kucing terus kok cilaka? Ya karena kamu terobsesi dengan itu tadi. Wah, mesti ciloko. Aku pernah lo nabrak kucing nggak sengaja. Ya buktinya sampai saya kisah lunggu ini. Loh, gitu tuh berapa puluh tahun yang lalu lah. Nah, ya enggak seperti itulah. Nah, jadi begini ya. Gimana aku jelasnya ya? Ya bisa sih jelasnya, cuman takut nanti menyinggung saudara kita. Jadi alangkah bijaksananya, monggo lah, ya tadi tak kasih penjabaran tadabbur itu tadi. Nah itulah, apakah yang ditemui tadi Dajjal itu benar atau tidak, tergantung dirimu lah. Tergantung dirimu lah. Yang penting Rasulullah menyatakan bahwa kalau bisa jangan bertemu Dajjal, hindari. Lebih banyak kamu membaca surat Al-Kahfi untuk bisa terhindar dari Dajjal. Nah itu kalau itu ya Dajjal. Kan begitu, mending ketemu Yesus kan malah enak ya. Itu kalau memang iya. Dan mempersepsikan Dajjal itu, setiap manusia hidup itu pasti ketemu Dajjal. Apakah Dajjal yang diutarakan Rasulullah waktu di hadis, ataukah bagaimana kita ketemu Dajjal? Kita kan yang kita bahas kan dasar Dajjal, sosok yang identitas yang akan terjadi di akhir zaman. Kita belum pernah memikirkan Dajjal yang personalitas, yang masing-masing person itu akan terjadi. Iya kan? Iya. Nah, langsung tak pikir no Dajjal sing motone siji sesuk kaya liliput iku. Wah, iya nak ono. Nek gak ono kecelek. Ya. Sekarang pun kita pada zamannya ini tak rasa. Maaf ya, kalau di Amerika ini ya, mata uang dolar itu ngatur segalanya. Kita tadabbur. Kemudian dari mulai 1800-an uang dolar itu diciptakan sampai sekarang ini 100 tahun semua dolar, baik dari $5, 10, 20, 50, 100
yang terbaru 500 US dollar satu lembarnya itu berubah kecuali $1. $1 ini yang tidak pernah berubah karena memang $1 ini ada kode sandinya, segitiga mata satu, Illuminati dengan V terbalik, Victoria terbalik itu Freemasonry. Nah, segitiga mata satu sudah jelas di situ ada The New Order, tatanan dunia baru yang mana mereka akan hidup rukun tanpa Tuhan. Itu memang yang dibikin. Dan $1 jikalau dibaca kebalik di kaca, maka dia akan berbunyi Owen Dojjal. LL-nya akan menjadi JJ. Owen Dojjal. Kami Dajjal bahasa Ibrani itu. Nah, kalau itu yang disebut Dajjal, maka yang kamu anggap sebagai makhluk kau keliru. Fitnah Dajjal sudah merebak. Mata uang yang disahkan oleh Allah menurut Rasulullah adalah dinar dan dirham, bukan kertas. Itu sihir Karbala. Nah, situ sudah terjebak. Tercerai-berai hubungan suami istri hanya karena kertas uang. Terputuslah silaturahim antara anak dan orang tua karena kertas. Terjebak. Fitnah kejam. Murtadin banyak di mana-mana hanya karena kertas. Orang kafir banyak di mana-mana, dulunya iman sampai jadi kafir karena kertas uang. Semuanya itu fitnah, enggak termasuk fitnah. Oke, Dajjal sudah diketahui. Umpama ini sosok personalitas yang ada sekarang ini, berarti kita terjebak oleh Dajjal. Terus sopo gak seneng duit? Terus sopo sing gak seneng Dajjal? Ayo, wong awakmu wae kepincu Dajjal. Nah, iya, nek iso entuk bonus gede, dapat duit iso tuku apa-apa. Lho sing kejebak kok. Ya. Umpama bentuknya personalitas kepada kita masing-masing. Terus Ya'juj Ma'juj itu juga pada masa eranya Dajjal dan masa eranya Nabi Isa diturunkan Yesus, semoga mulia besertanya. Nah, Dajjal pun dibunuh oleh Yesus. Ya'juj Ma'juj pun juga akan dibunuh. Konon dalam satu hadis semua umat muslim pada mengimani Yesus, kemudian lari ke Tursine, dan disitulah Yesus berdoa. Akhirnya diturunkan ulat-ulat untuk membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Kata Rasulullah, Ya'juj Ma'juj itu sipit dengan berwajah lebar. Oh iyalah, apa gak Cina saya ini? Nah, Korea Korut, atau di dalam Injil disebut Gog Magog. Magognya sudah jelas, Gognya. Apa gak Rusia? Gog itu. Terserahlah. Anda semua mau menjabarkannya bagaimana? Yang jelas, saat Dajjal turun besok, selagi Dajjal itu saya dirasani gak bakal metu. Dajjal akan turun, kata Rasulullah, saat dunia itu sudah melupakannya. Makanya rasa nonton terus saya gak metu Dajjal. Nah, ini suatu sifat yang berpendar. Inilah pasukan-pasukan Dajjal sudah menyerang, yaitu Amerika dan Cina. Ya'juj Ma'juj ini satu masa. Nah, maka Dajjal itu dikisahkan sama Rasulullah, kalau kibasan rambutnya Nabi Isa Yesus saja mampu menghancurkan kota-kota Dajjal, gedung-gedung bertingkat. Angin Gus. Nah, kalian nggak sadar, topan tornado kok hanya ada di Amerika. Betul iya. Anehnya di Rusia tak pernah ada topan tornado, di Thailand tak pernah ada topan tornado. Di Indonesia ada iku Yesus goblok. Urur pada no gede sampai disebut jari Tuhan. Iya tuh. F5. Topan tornado bisa memporak-porandakan. Nah, itu di dalam hadis ngomong sabetan rambutnya Isa saja mampu menghancurkan kota-kota Dajjal. Nek didelok pemimpinnya didelok iki yo.
Dajjal tinggi besar, George Washington 197 cm. Iya. Berkulit kemerah-merahan. Ronald Ya, Reagan. Ronald Reagan ambek iki apa? Trump. Nah. Wes, nak ditunjuk lo ya. Oke. Nah, bermata satu George Bush tak pernah menggunakan mata hatinya. Berambut berintik mungkin Obama, World kan. Besok itu tinggal nunggu Dajjal jidatnya bertuliskan kafar, hanya seorang mukmin sejati yang mampu melihat. Saiki yo muncul Dajjal. Sing bathuke direng-ireng ngorok-ngorok tapi njurone kafir. Maksude ngono. Kowe tokane salate sepurane maaf ya. Pacir. Ning ngafirke wong lah ya toh, maaf lho ya, maaf. Enggak menyinggung, ini hanya tanda burai penafsiran. Mudah-mudahan salah lah. Kalau salah ya saya minta maaf ngono. Saya ini ngajarkan tasawuf aja, enggak menyinggung salah satu orang. Cuman ya kalau itu predikat seorang ahli ibadah dengan sujud, setidaknya sah dulu hatinya, tidak malah mengkafirkan orang kan gitu. Nah temui itulah maksudnya, apa enggak itu? Kok kenapa Rasulullah menyatakan hanya orang mukmin yang bisa membaca kafar di didatanya? Sampai irungnya telu kan biru. Wah iku ning ora ana bentuke, tapi kene ngerti sing dipikir nopo kuwi. Nah maksudnya ngono iku batuke kafaro. Artinya apa? Sing iso maca iku wong mukmin. Artinya batuke ora ana tulisan ngono, ora ning telu. Irenge mbok dikeki areng apa dikeki apa aku gak iso sujud. Nah iku. Ning jerone iki maksudnya Allah iki duduk mencerminkan seorang ahli ibadah, bukan mencerminkan seorang ahli sujud. Hati-hati, disinilah al-fitnatu al-masih dajjal. Inilah fitnah al-masih dajjal. Nah konon ada suatu riwayat bahwasanya yang disebut dajjal itu bukan sosok yang diceritakan dengan bermata satu, tidak, tapi antikris. Muhammad Isa Dawus ragu pas itu antikris dalam arti dajjal yang pertama turun itu sosok Nabi Isa. Wah akhirnya umat Islam kena semua. Yesus sudah turun Isa, kita akan diselamatkan ini. Padahal nggak taunya yang turun pertama itu karena Al-Masih cuma ada dua, Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa. Nah dengan Isa yang kedua turun di menara Damaskus ini, ngerti sing asli ini. Ada seorang guru yang menjelaskan saya waktu saya ngaji dulu, nek kowe ndelok Nabi Isa iku sing ono tangane ono catune bekas disalib kuwi sing palsu, sing asli kursi, karena memang nggak pernah disalib. Nah itu yang kedua iku sing asli. Oke. Nah dia ono cirine. Ono cirine sesuk iku. Wah, saya kon gak ngarani didelok cirine. Tangane kuwi ora cacat. Nek cacat, wah dah wis ojo. Sampai makanya Al-Masih itu ada dua, Al-Masih Isa atau Al-Masih Dajjal. Nah, jadi kesimpulan Rasulullah menyarankan surat Al-Kahfi supaya kau tidak ditemui Dajjal. Menjauhlah kamu, ojo malah to cedhek. Lah iki ketemu terus piye? Aku terus terang ya, anak aku lari. Kamu sarannya Rasulullah samina wa ta'na kan ditaati ndak? Kalau kamu ketemu kon kendel, wah aku melayu aku. Tinggal ngopi ya. Oh, ya nak ngopi gak kecekel gak apa-apa, masuk ngopi nang jero bengker meneh gak apa-apa. Buru-buru golek ilmu ketemu Dajjal, umpama ndak menyinggung seseorang ya, kurang gawean sih awakmu iku. Ayo gendeng kok iku. Wong tirakat kok arep ketemu Dajjal iki. Wis jelas dijelasno Rasulullah kok gak percaya. Koyo kon numpak sepeda motor itu lho. Naik sepeda motor wis ban kempes. Dingok wis kempes. Saya gak percaya dipencet dah goblok to. Wis ban kempes. Tinggal kesimpulannya kempes angine apa memang bocor. Kalau bocor ditempel, kalau kempes diisi angin. Kan begitu. Tapi dijelasno Dajjal mesti wong sing iman kaya apa hebate mesti ketut Dajjal. Makanya aku ki nak ngomong Dajjal iku wedi. Karena ono hadis Rasulullah meneh. Justru sing jelasno Dajjal iki ketut disian dulu lak repot ah.
Kaya aku ngene iki, jampo. Serba repot ah, gak dijelasno sangkano gak ngerti, dijelasno kena dalile. Wong sing jelasno dajal iku nek ketemu dajal kena disian. Wis nahu gelamin dalik lek ya Allah aja sampai. Yo, anak putuku ya Allah supaya kita semua di sini terhindar dari fitnah dajal. Nah, itulah ya unik ya. Nah, oke. Itu teman-teman nampaknya udah terang sekali tentang Dajjal tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video kita selanjutnya.